Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, David, di channel Mas David. Oke. Jadi kali ini saya sedang melaksanakan camping di Campground Curug Comblang. Ini tempatnya ya, di titik saya untuk membuat video ini. Jadi kali ini saya tidak sedang camping saja, tapi akan mereview sebuah produk atau brand yang masih di lingkup pendakian gunung. Apakah itu? Barangnya sudah ada di depan saya. Kali ini saya akan mereview tentang trekking pole. Trekking pole kali ini trekking pole yang bagus dan pastinya cukup murah dan kualitasnya tidak diragukan lagi karena ini sudah brand besar. Jadi tetap tonton video ini sampai selesai biar teman-teman bisa tahu tentang trekking pole ini seperti apa dalam segi speknya, bahannya, dan keunggulannya seperti apa. Tapi sebelum itu, saya mohon buat teman-teman semua untuk support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya biar teman-teman tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan yuk kita nggak usah lama-lama, kita langsung aja untuk membahas tentang trekking pole ini, yaitu trekking pole Naturhike. Jadi sebelum kita membahas atau mereview tentang trekking pole ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman semua, dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, fungsi dari trekking pole ini untuk apa. Jadi untuk trekking pole ini biasa kita gunakan untuk sebagai alat bantu ketika kita mendaki gunung. Fungsinya bisa untuk menjadi penyeimbang badan kita saat kita berjalan, bisa untuk menselaraskan ritme jalan kita ya. Terus trekking pole ini juga bisa untuk digunakan untuk sebagai navigasi kita. Jadi untuk petunjuk ya, bahwasanya jalan yang akan kita lalui bisa kita deteksi dengan alat ini, trekking pole ini. Apakah jalur itu bisa kita lewati atau tidak, atau mungkin ada lubang atau lain sebagainya. Jadi ini adalah salah satu trekking pole, alat yang sangat penting, bisa dibilang seperti itu, untuk pendakian gunung pada umumnya. Oke, jadi kita akan membahas tentang trekking pole ini. Ini adalah trekking pole merek Naturhike yang berserikan NH17D006-D. Ini adalah trekking pole berbahan aluminium alloy perpaduan dengan bahan karbon. Jadi buat teman-teman semua mungkin banyak seri-seri trekking pole atau mungkin merek-merek trekking pole pada umumnya ya. Tapi kebanyakan untuk trekking pole yang ada di pasaran itu biasanya berbahan dari aluminium alloy. Dan mungkin sudah ada brand-brand besar Indonesia yang sudah mulai merambah ke trekking pole berbahan karbon. Ini adalah brand dari luar negeri. Luar negeri ini buatan dari Cina. Ini kenapa saya akan mereview Naturhike ini karena banyak keunggulan-keunggulan yang teman-teman perlu ketahui. Untuk trekking pole seri ini terdapat berbagai macam warna. Ada 3 macam warna, yaitu white yang saya pegang ini, ada black, dan silver. Jadi nanti teman-teman kalau ingin membeli ini silahkan sesuai dengan selera teman-teman ya, pengennya warna apa. Dan kebetulan kali ini saya memegang yang warna putih, jadi kita akan mereview Naturhike yang warna putih ini. Oke, kita akan membahas tentang bagian mana saja sih untuk bahan yang aluminium alloy dengan karbon. Oke, kita buka dari trekking pole ini. Trekking pole ini terdapat 3 section ya, 3 section. Bagian atas, tengah, dan bawah. Jadi untuk bagian atas ini masih menggunakan aluminium alloy, sedangkan bagian tengah ini sudah menggunakan 99% berbahan dari karbon. Dan untuk bagian bawah ini masih menggunakan aluminium alloy. Jadi biasanya kalau kita temui trekking pole pada umumnya, dari 3 section ini itu terdapat berbahan dari aluminium alloy semua. Tapi untuk bagian ini bagian tengah menggunakan bahan karbon, jadi lebih ringan. Kita akan menjelaskan fitur-fitur apa aja yang ada di trekking pole ini. Kita mulai dari bagian atas.
Di bagian atas ini terdapat sebuah tali strap. Tali strap ini berbahan dari knitted nylon. Jadi cukup enak saat digunakan ya. Cukup lembut dan lemes. Kadang ada beberapa dari brand-brand lain itu untuk tali strap ini masih sangat keras dan kasar. Jadi saat digunakan itu tidak begitu enak gitu ya, tidak begitu nyaman. Tapi untuk Naturhack ini sudah menggunakan knitted nylon. Jadi bahannya lemas dan lebih enak, lembut juga bahannya. Terus di sini juga terdapat pengaturan. Jadi bisa di adjustable. Untuk strap ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Karena kadang ada tangan yang lebar, ada tangan yang kecil, jadi kebutuhan atau lingkaran dari strap ini itu berbeda-beda setiap orangnya. Nah, di sini terdapat pengaturannya, jadi tinggal ditarik untuk memperlebar ya. Tapi untuk selanjutnya bisa ditarik dari bagian bawah ini untuk memperkecil. Gitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua. Untuk fitur selanjutnya di bagian atas ini terdapat sebuah gagang ya. Gagang ini berbahan dari spons Eva, di mana spons ini terasa sangat lembut, enak dan lembut, empuk ya. Jadi ketika kita gunakan itu terasa nyaman sekali untuk menggunakan trekking pole ini. Nih, bagian atas menggunakan spons Eva, cukup lembut, enak sekali. Terus untuk fitur selanjutnya, nih penting sekali buat teman-teman semua ya ketika memilih sebuah trekking pole. Sebenarnya di trekking pole ini ada beberapa versi dari kunciannya. Setiap trekking pole itu kunciannya beda-beda. Kuncian ini yang terletak di bagian ini. Jadi untuk mengatur tinggi rendahnya trekking pole kita. Kadang ada model yang ulir seperti itu, yang kita harus memutar trekking pole-nya. Tapi ada juga yang model seperti ini. Ini namanya fast outer lock. Jadi dimana buat teman-teman semua ketika menggunakan trekking pole dengan fast outer lock ini sangat mudah sekali ketika digunakan. Jadi untuk teman-teman yang mau mengatur tinggi pendeknya trekking pole ini sangat mudah sekali. Tidak perlu memutar, tinggal menarik tuas ini, dan kita atur. Tapi kalau misal teman-teman semua menggunakan trekking pole dengan penguncian fast outer lock ini kadang sering terjadi ketika kita gunakan itu melorot sendiri ya, atau memendek sendiri. Itu gampang solusinya, tinggal dikendorkan, sininya dikencangkan bagian bautnya, bagian murnya. Jadi terus dikunci lagi, itu akan lebih kencang otomatis gitu. Jadi ini sangat nyaman sekali ya trekking pole-nya. Kunciannya menggunakan fast outer lock. Terus untuk fitur selanjutnya kita ke bagian bawah. Di sini terdapat warna merah ya. Warna merah ini adalah mood stopper. Dimana fungsi dari mood stopper ini adalah sebagai penahan ketika kita gunakan di daerah tanah, di daerah pasir gitu ya. Jadi tidak ambles sampai ke atas. Ini untuk menahan ya, untuk menahan bagian tersebut. Kenapa ini bisa dibilang penting? Ya karena itu. Karena saya pernah menggunakan trekking pole untuk mood stoppernya ini saya lepas ya. Terus pas itu naik ke Gunung Kembang, terus pas turun ternyata nancep dan bengkong akhirnya gitu. Jadi ini salah satu fungsi yang sangat penting ketika menggunakan trekking pole. Tapi untuk bagian berbatu sih kurang begitu efektif ya, karena ya tidak akan ambles sih kalau misal kita gunakan di bagian berbatu. Oke, di sini juga terdapat penutup ini karet ya, karet penutup bagian ujung. Jadi ya kita gunakan ini pada fungsinya. Mungkin teman-teman lebih memahami kalau ini fungsinya untuk apa saja, bisa untuk bagian berbatu, tanah juga bisa. Tapi kalau saya pribadi lebih suka ininya dilepas karetnya, jadi lebih suka menggunakan seperti ini. Jadi untuk kondisi di bagian bertanah gitu kan, tanah seperti itu, ini akan ambles sedikit sampai sini, jadi tidak
licin gitu loh, jadi mengunci antara trekking pole dengan tanah tersebut. Terus pada bagian paling ujung trekking pole ini, di bagian bawah sendiri, ini terdapat sebuah bahan dari carbon steel ya. Jadi ini akan lebih awet, akan lebih kuat tentunya ketika kita gunakannya. Ini walaupun kecil seperti ini tapi sangat berfungsi sekali gitu. Mungkin itu tentang fitur yang ada di trekking pole ini. Kita akan menjelaskan tentang panjang pendeknya trekking pole ini ketika dipanjangkan dan dipendekkan. Jadi untuk posisi pendek seperti ini terdapat 66 cm panjangnya, dan ketika kita julurkan atau kita panjangkan itu mencapai 135 cm. Jadi untuk teman-teman yang memiliki tinggi badan yang cukup tinggi, ini masih sangat masuk ya, 135 cm. Dan dengan pendek seperti ini, 66 cm itu bisa dibawa dengan mudah, bisa di packing dengan mudah gitu. Jadi tidak terlalu panjang sekali. Karena ada beberapa brand Indonesia yang memiliki trekking pole 2 section. 2 section tersebut otomatis ketika dipendekkan itu akan lebih panjang daripada trekking pole yang 3 section ini. Jadi ketika kita menggunakannya ditaruh di carrier kayak gitu, itu sangat panjang sekali. Tapi kalau untuk model 3 section ini lebih pendek, jadi tidak begitu terlihat ya trekking pole-nya. Terus untuk masalah kuat atau tidaknya, dalam berbahan dari aluminium alloy dan perpaduan dari full karbon, ini jelas mengurangi beban dan jelas lebih kuat. Kenapa? Karena untuk karbon ini bahannya cukup elastis, jadi kita tidak begitu ragu ya. Cuma ya penggunaan kita harus dijaga, jangan semena-mena gitu kan. Jangan dilempar-lempar atau bagaimana. Kita tetap jaga trekking pole kita sayangi trekking pole-nya ya, karena ini sangat membantu kita ketika menggunakan di gunung. Untuk selanjutnya mungkin kita berbicara tentang berat dari trekking pole ini ya. Berapa sih berat dari trekking pole ini? Karena untuk anak-anak ultralight itu sangat mempertimbangkan ya tentang berat. Jadi kita akan coba untuk mengetes berat trekking pole ini, berapa gram sih untuk satuannya. Yuk kita lihat bersama. Kita akan mencoba menimbang dari trekking pole ini, trekking pole Naturhack seri NH17D006-D yang berbahan campuran dari aluminium alloy dengan karbon. Kira-kira berapa sih beratnya untuk trekking pole ini? Kita coba ya. Posisi 0 ya. Oke. Untuk berat dari trekking pole ini itu kisaran 194 gram. Jadi tidak mencapai 200 gram lah ya. Cukup ringan nih teman-teman ya. Lihat, 194 gram. Itu tentang beratnya ya. Dan sekarang berapa sih harganya untuk trekking pole Naturhack ini? Jadi waktu ini dibeli itu dengan harga 280 ribuan, karena waktu itu ada promo, jadi harganya masih murah. Tapi teman-teman coba untuk mencari di online shop, coba cari Naturhack seri NH17D006-D ini, kemungkinan sudah naik ya, sekitar 350 ke atas. Ya tinggal nanti teman-teman pintar-pintar mencari di online shop, mencari yang murah yang mana gitu. Jadi mungkin tentang trekking pole ini menurut saya cukup worth it dengan harga sekitar 300 ribuan. Terus dengan bahan seperti ini sangat worth it menurut saya. Bagus bahannya, awet, kuat, apalagi dengan bahan aluminium alloy diperpadukan dengan karbon, ini tidak akan karatan gitu. Jadi kadang kan ada beberapa brand yang memiliki bahan yang cukup membuat kita risih ya. Kenapa? Karena bahannya karat gitu, otomatis tidak bagus ya untuk bahannya.
dalam segi material bagus, terus kualitasnya bagus, harga cukup murah. Jadi menurut saya worth it sekali untuk mempunyai trekking pole Naturhike seri ini. Oke, mungkin itu video saya tentang mereview trekking pole ini, dan seperti itu untuk bahan, material, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa untuk rekomendasi teman-teman semua ya, ketika teman-teman mau membeli trekking pole seperti ini. Oke, mungkin itu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video saya ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa juga untuk di support terus channel saya, channel Mas David, dengan cara di like, share, komen, dan subscribe, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video dan konten-konten lainnya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol loncengnya, biar teman-teman tahu ketika saya upload video terbaru. Oke? Dan saya David, mereview trekking pole Naturhike ini dari Campground Curug Comblang. Matur nuwun, bye.